Banyak orang mungkin tidak menyadari keseriusan perang antara 10 sekte surgawi utama dan sekte sepanjang masa. Hanya setelah menyaksikan kematian Patriark Sekte Surgawi tertinggi, mereka menyadari bahwa perang antara kedua belah pihak akan mempengaruhi struktur alam atas. Apa artinya itu? Semua orang tahu bahwa 10 sekte surgawi utama adalah pemimpin alam atas. Pembunuhan Jun Changqiao setara dengan menumbangkan otoritas mereka. Apa yang bisa mereka lakukan padanya hari ini? Besok, sekte sepanjang masa akan lebih bergengsi daripada sekte surgawi. Memang, masalah ini tidak hanya melibatkan hidup dan mati, tetapi juga apakah sekte sepanjang masa dapat merusak keseimbangan dan menjadi eksistensi yang setara dengan 10 sekte surgawi utama. Tonggu, kata Masato Kitano dengan linglung, muridmu membunuh seorang patriark sekte surgawi. Ekspresi Zenren Tonggu bahkan lebih lamban daripada ekspresinya. Jelas, dia tidak berharap Jun Changqiao membalikkan situasi dan membunuh patriark sekte surgawi tertinggi. Apa ini? Itu benar, itu adalah kejutan. Haha. Zenren Tonggu mendongak dan tertawa, bagus sekali. Setelah 10 sekte surgawi utama menghancurkan suku iblis, mereka selalu tinggi dan perkasa dan menetapkan banyak hukum yang tidak masuk akal. Sebagai seorang kultivator nakal, dia tidak tahan. Dia tidak tahan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang salah satu patriark dari 10 sekte surgawi utama meninggal di tangan muridnya, itu terlalu memuaskan. Banyak pembudidaya nakal juga diam-diam bahagia, tetapi mereka tentu saja tidak berani menunjukkannya seperti Zenren Tonggu. Lagi pula, bahkan jika salah satu leluhur meninggal, fondasi sekte itu masih ada. Itu masih gunung yang tidak dapat ditaklukkan. Pergi, Lin Haoyan berteriak. Dia juga menyadari bahwa jika dia tidak menyingkirkan Jun Changqiao hari ini, prestise sekte surgawi akan merosot. Namun, meskipun dia ingin membunuhnya, patriark lainnya tidak menanggapi. Sebaliknya, mereka memandang Jun Changqiao dengan ketakutan, takut mereka akan mengikuti jejak patriark sekte surgawi tertinggi. Anda, Lin Haoyan sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Jun Changqiao memegang pedangnya di depannya dan berkata dengan dingin, aku akan pergi. Dalam sekejap, momentum pedang tajam yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya dan melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Semua orang mengerti pedang Dao Zhou Hong. Hari ini, saya akan menunjukkan pedang Dao saya. Kecepatan penyebaran aura pedang meningkat, dan itu langsung menutupi seluruh sekte sepanjang masa. Para murid segera mengerti dan mengeluarkan pedang mereka dari cincin spasial mereka secara bersamaan. Kemudian, mereka mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi dengan gagang menghadap ke atas. Berdengung. Petik 2. Di bawah bimbingan pedang Qi, pedang itu bergetar hebat. Ini, apa yang terjadi? Para penonton dengan pedang di kejauhan melihat bahwa senjata mereka bergetar tak terkendali, dan mereka semua tercengang. Dentang. Tiba-tiba, pedang itu terbang keluar dari sarungnya dan berubah menjadi aliran cahaya. Desir. Dari posisi sekte sepanjang masa dan area di mana para pembudidaya nakal berkumpul, cahaya pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti satin yang menyilaukan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Jun Changqiao diselimuti oleh cahaya pedang, dan matanya yang semula dingin menjadi lebih tajam. Ilmu pedang, dia tidak sebagus Zhou Hong. Namun, sekarang dia memegang pedang abadi tertinggi, pedang Qi yang dia pancarkan memiliki rasa yang berbeda. Ribuan Qi pedang berkumpul dan memperkuat tubuhnya. Jun Changqiao terbang dengan pedangnya dan berteriak, 10.000 pedang menjadi satu. Desir, pedang yang terkumpul tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi pedang raksasa yang menembus kehampaan dan bergegas dengan kecepatan yang bisa menembus kehampaan. Murid dari Patriark Sekte Abadi yang ditargetkan berkontraksi, dan rasa kematian yang kuat melonjak di hatinya, menyebabkan dia berteriak tak terkendali, selamatkan aku. Selamatkan dia, Lin Haoyan berseru. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar suara percikan, dan darah panas bermekaran di langit seperti kembang api. Retakan, Lin Haoyan dan 7 orang lainnya membeku di udara, dan mata mereka secara bertahap dipenuhi dengan kengerian. Kamera beralih ke Jun Changqiao yang berdiri di belakang Patriark Sekte Abadi Euforia, yang dadanya telah ditusuk. Ribuan pedang yang telah berkumpul secara bertahap menyebar, dan bilahnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Celepuk, mayat itu jatuh, dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, langit dan bumi kembali hening, dan mata semua orang melebar. Patriark kedua dari 10 sekte abadi telah meninggal. Patriark sekte abadi lainnya,
yang sudah sedikit takut, bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat bahwa salah satu dari rekan mereka telah mati di bawah pedang. Mereka telah menyegel dua klan dan memimpin semua orang di sini, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghilangkan sekte sepanjang masa, tetapi pada akhirnya, mereka telah kehilangan dua patriark berturut-turut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa plot seperti itu akan terjadi. Desir, Jun Changqiao berbalik dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Petik 2, Ekspresi Lin Haoyan sangat jelek. Kematian Patriark Sekte Abadi Euforia membuatnya menyadari betapa kuatnya Jun Changqiao. Pada saat ini, dia mulai ragu apakah akan mundur atau tidak. Sebelum kamu mati, Jun Changqiao berkata, aku ingin kamu mengerti betapa konyolnya tindakanmu sebelumnya. Desir, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, keluarlah, binatang kontrakku. Berdengung, ruang di luar gerbang gunung tiba-tiba menghilang. Disertai dengan tangisan tajam, makhluk besar yang diselimuti api mengepakkan sayapnya dan melayang di langit seperti matahari yang terbakar. Raja Burung Vermilion, Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan para pembudidaya keliling lainnya tercengang. Mengapa Raja Klan kuno yang telah menghilang 100.000 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di sekte sepanjang masa dan dikalahkan oleh Jun Changqiao? Masato Kitano berkata dengan tidak percaya, ini adalah binatang kontraknya. Jika Jun Changqiao membunuh dua master sekte abadi berturut-turut tidak cukup mengejutkan, penampilan Raja Burung Vermilion pasti akan membuatnya terlihat keren dan efek khusus secara instan. Suara mendesing, gelombang panas yang menyengat menyebar kemana-mana, membentuk tekanan yang menakutkan. Para seniman bela diri cukup jauh, tetapi ketika mereka merasakan gelombang panas, mereka hanya bisa mengedarkan energi mereka untuk melawan dan mundur jauh dalam ketakutan. Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan tenang, apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan sekte sepanjang masa hanya karena kamu menyegel tanah leluhur dari perlombaan patung batu dan perlombaan naga? Dengan binatang kontrak di langit, aura mega itu sangat kuat. Pada hari ini, dia telah menunggu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia bisa bertindak dengan senang hati sesuka hatinya. Kesombongan Gou Sheng telah mencapai ketinggian baru, tetapi Lin Haoyan dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Tidak dapat disangkal bahwa mereka selalu berpikir bahwa menyegel kedua klan sama dengan memotong sayap Jun Changqiao. Baru hari ini mereka menyadari bahwa anak ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki sayap yang tak terlihat. Luar biasa, jadi Jun Patriark masih memiliki Vermilion Bertrace sebagai kartu truf. Ras ini tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari 4 klan utama karena mereka sering menghilang. Raja Burung Vermilion bertarung dengan Kaisar Naga saat itu, dan kedua belah pihak berimbang. Semua orang berdiskusi dengan tenang, dan keterkejutan di mata mereka bahkan lebih kuat. Patriark Lin, seorang patriark dari Sekte Abadi berkata secara telepati, ayo mundur. Jun Changqiao telah membunuh dua pembudidaya rilem pencarian kebenaran tahap puncak berturut-turut, yang telah membuat mereka waspada. Sekarang dia telah memanggil Raja Burung Vermilion, mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Sial, meskipun Lin Haoyan tidak mau, dia hanya bisa mengubahnya menjadi satu kalimat. Ayo pergi. Mereka ketakutan, pergi. Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan menunjuk ke Patriark. Dia berkata dengan dingin, sekte sepanjang masa bukanlah rumah bordil di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Desir, desir. Jutaan tentara iblis terbang keluar dari kedua sisi dan menyelimuti orang-orang dari 10 sekte abadi utama dalam jaring besar. Diablo baru memasuki mode kinerja di bawah kendali pilot. Raksasa hitam dan putih, Ding Xingwang, Li Qingyang, dan yang lainnya sepenuhnya melepaskan kultivasi mereka dan memasuki mode pertempuran. Pada saat ini, mereka hanya menunggu perintah Patriark. Mereka akan menghancurkan musuh yang menyerang dan menunjukkan kekuatan sekte sepanjang masa kepada dunia. 10 sekte abadi besar telah mencari kesempatan untuk membasmi sekte sepanjang masa. Dengan bantuan Magnificent Sky Dao Sect, mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, tampilan kekuatan Jun Changqiao dan keberadaan sayapnya yang tak terlihat telah membuat mereka lengah. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dua patriark sekte abadi telah meninggal, jadi mereka harus mundur. Kalau tidak, mereka pasti akan mati jika terus bertarung. Mereka takut pada Raja Burung Vermilion yang tiba-tiba terbang keluar dari sekte. Bagaimanapun, aura binatang ini jelas berada di atas puncak rilem pencarian kebenaran. Mundur, mereka harus melihat apakah Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa akan setuju atau tidak. Dari jutaan tentara-tentara iblis dan sejumlah besar Mesya, dan dari fakta bahwa eselon atas bersenjata lengkap, jelas bahwa ini bukan rumah bordil.
Itu bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Para murid, dengarkan perintahku. Bersihkan semua sampah yang menyerang ini untukku. Suara Jun Changqiao bergema di seluruh gunung abadi kuno. Sebagai tanggapan, para murid berteriak serempak dan menyerbu, menyeret semua jenis lampu di belakang mereka. Mengaum, mengaum, sebagian besar anggota Spirit Beast Hall terbang keluar dari puncak gunung. Seragam sekolah yang mereka kenakan langsung terkoyak, dan tubuh binatang iblis besar itu dengan cepat terungkap. Cek, Raja Ungu meraung, mengapa kamu tidak melepas pakaianmu terlebih dahulu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Yuan Gongzi dengan ekspresi sedih. Yang terakhir mengangkat bahu dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Dia diam-diam menulis di atasnya, Spirit Beast Hall, yang menghancurkan seragam sekolah. Berapa banyak Beast-Cores yang akan didenda? Petik 2, Zi merasa dirugikan, tapi dia hanya bisa mengubahnya menjadi semangat juang yang tak ada habisnya. Kemudian, dia dengan patuh melepas seragam sekolahnya dan bergegas keluar hanya dengan mengenakan celana dalam merah. Di lautan manusia, dia memiliki gaya yang berbeda. Sekte sepanjang masa telah menggunakan teknik kultivasi tersembunyi. Sekarang Patriark telah memberikan perintah untuk memusnahkan mereka, mereka secara alami tidak akan menekannya. Oleh karena itu, ketika mereka benar-benar melepaskan wilayah mereka, aura yang terbentuk langsung menekan 100.000 pasukan Sekte Abadi. Mereka semua, di alam transformasi inti. Setelah merasakan aura yang menindas, mata para pembudidaya keliling hampir keluar. Kekuatan orang-orang yang dikumpulkan oleh 10 Sekte Abadi besar juga sangat menakutkan, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, para elit dari 10 Sekte besar berkumpul. Namun, sekarang para murid Sekte sepanjang masa telah muncul, dan salah satu dari mereka berada di alam inti bergulir, rasanya seperti mimpi. Lin Haoyan dan patriark lainnya tercengang. Seluruh sekte dipenuhi dengan pembudidaya inti bergulir. Belum lagi 2 sekte kebenaran, bahkan sekte abadinya sendiri akan merasa sangat sulit untuk mencapai ini. Menguasai, Jun Changqiao berteriak, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Petik 2, Setelah hening sejenak, Zenren Tonggu menjawab, kejutan yang luar biasa. Kejutan yang luar biasa. Muridnya cukup kuat untuk membunuh seorang pembudidaya alam yang mencari kebenaran, dan dia juga memiliki Vermilion Bird King sebagai binatang kontraknya. Sekarang, para murid sekte semuanya berada di ranah inti bergulir, dan bahkan ada banyak dari mereka yang mencari kebenaran di ranah atas dan menengah. Ini benar-benar di luar imajinasi. Tidak heran dia tidak ingin kita mengambil tindakan. Ternyata dia tidak membutuhkan kita sama sekali. Membunuh, membunuh. Para murid sekte sepanjang masa berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Setelah datang ke alam atas selama hampir 10 tahun, mereka telah mengikuti Patriark sampai sekarang. Sekarang, mereka akhirnya akan menunjukkan sayap indah mereka kepada dunia. Mundur, 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 mundur. Lin Haoyan meraung. Mereka sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan melihat murid-murid sekte sepanjang masa menerkam mereka seperti anjing gila. Mereka harus segera pergi untuk menghindari terlalu banyak korban dan mengguncang fondasi sekte. Dasar, maaf. Dari saat mereka memutuskan rencana untuk menyegel tanah leluhur dan menargetkan sekte sepanjang masa, mereka ditakdirkan untuk membayar harga yang menyakitkan atas tindakan mereka. Saya selalu berpegang pada prinsip untuk tidak terlibat dalam urusan satu sama lain. Sejak 10 sekte abadi besar datang untuk menggertak sekte sepanjang masa hari ini, maka jangan salahkan sekte sepanjang masa karena membalas. Jun Changqiao sangat pengecut ketika dia takut, tetapi dia juga sangat tangguh ketika dia tangguh. Hari ini, dia tidak hanya ingin menghancurkan penjajah, tetapi dia juga ingin pergi ke wilayah 10 sekte abadi besar. Terus terang, Jun Changqiao juga menunggu kesempatan. Hari ini, dia akhirnya punya cukup alasan untuk menghancurkan pembuat aturan ini. Ledakan, 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 ledakan. Generasi baru Battle Armor nomor 66 terbang di langit, dan aliran cahaya yang dikumpulkan oleh berbagai susunan meledak ke musuh seperti bola meriam, langsung melukai banyak murid. Astaga, astaga, di sisi lain, lusinan Mesya yang dipimpin oleh Zhong Yi meluncurkan pemboman ketinggian tinggi, dan cahaya langsung menerangi langit. Ketika 10 sekte abadi besar mendengar perintah untuk mundur, mereka secara alami tidak ingin melanjutkan pertempuran, jadi mereka mundur satu demi satu. Namun, mereka dengan cepat diblokir oleh sejumlah besar tentara iblis dan dipaksa untuk meluncurkan serangan Breakout. Kekuatan keseluruhan orang-orang ini tidak buruk. Semua jenis energi meledak,
mengguncang langit dan bumi dan menghancurkan ruang angkasa. Namun, meskipun kultivasi mereka hanya di alam inti transformasi pertama, para prajurit iblis mengenakan baju perang baru yang terbuat dari batu padam roh surgawi, jadi mereka tidak terluka sama sekali dalam hujan peluru. Bagaimana ini mungkin? Setelah pemboman gila, melihat bahwa mereka aman dan sehat, para murid dari Sekte Abadi semua tercengang. Suara mendesing. Pada saat ini, Jingzi mengendalikan Mesya untuk bergegas dari samping. Pedang tajam muncul di tangannya dari udara tipis, dan dia langsung menikamnya ke kedalaman ruang, merobek percikan dan kilat di sepanjang jalan. Oh tidak, bang, 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 kemanapun pedang itu lewat, mayat terbang kemana-mana. Terlalu kuat, merasakan kekuatan tempur super yang dibawa oleh Mesya baru, mata Jingzi berkedip-kedip dengan kegembiraan di kokpit. Beberapa orang mungkin bertanya apakah murid ini telah memberi penulis beberapa manfaat. Dia telah muncul terlalu sering baru-baru ini. Tentu saja tidak, semakin banyak murid non-inti muncul, semakin berarti mereka akan mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat tinggi dari 10 sekte abadi besar terbang. Mereka mengumpulkan energi di telapak tangan mereka dan langsung meledakkan berbagai bagian Mesya. Kekuatan roh sejati yang kuat meresap ke dalam Mesya, menghancurkan struktur susunan seperti tornado. Berbunyi, berbunyi, alarm berbunyi di telinga mereka. Mendesah, Jingzi melepas helmnya, memperlihatkan wajah sedih. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mesya lagi. Dengan itu, dia menekan tombol penghancuran diri. Ledakan, cahaya terik melintas, dan kemudian awan jamur terbentuk. Astaga, astaga, beberapa sekte abadi tingkat tinggi terbang keluar dari gelombang udara. Rambut mereka hangus hitam, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di area lain, raksasa hitam dan putih tingkat tinggi sudah mulai bertarung dengan sekte abadi. Karena kekuatan dan peralatan mereka, mereka secara bertahap menang. Tentu saja, hampir tidak mungkin untuk menghentikan 100.000 musuh yang bertekad untuk mundur dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan Raja Burung Vermilion. Suara mendesing, itu mengepakkan sayapnya yang menyala dan langsung muncul di atas kerumunan. Desir, 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 bola api yang mengandung kekuatan yang sangat kuat jatuh dari langit seperti hujan. Apakah itu anggota tingkat tinggi atau murid dari 10 sekte abadi besar, selama mereka dipukul, mereka akan berubah menjadi abu di tempat. Petik 2, Mulut Zenren Tonggu dan Masato Kitano berkedut. Faktanya, setelah Raja Burung Vermilion muncul, mereka menyadari bahwa jika Jun Changqiao bersedia menggunakan kekuatan ini, 100.000 seniman bela diri sekte abadi semuanya akan mati di sini. Lari, tidak mungkin. Di hadapan kekuatan absolut, hidup itu seperti rumput. Melihat begitu banyak murid mati di bawah api yang membakar, meskipun Lin Haoyan dan yang lainnya sangat marah, mereka hanya bisa menekan kesedihan dan kemarahan mereka. Pada saat ini, mereka harus melarikan diri sesegera mungkin, atau... Astaga, pedang Ki terbang, sangat kuat. Lin Haoyan dan yang lainnya buru-buru mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka melihat Jun Changqiao berdiri di belakang mereka dengan pedangnya. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan mengirimmu ke jalanmu." Tiba-tiba, suara percikan darah bisa terdengar. Beberapa patriark buru-buru menoleh dan melihat tanda pedang di leher patriark sekte abadi bulu emas. Matanya yang ketakutan secara bertahap kehilangan kilau dan vitalitasnya. 3 dari pemimpin 10 sekte abadi besar sudah mati. Dentang, Raja Burung Vermilion berkicau di langit, dan api yang membakar jatuh seperti bola meriam. Para pembudidaya keliling di kejauhan semuanya tercengang, karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa setiap seniman bela diri dari 10 sekte abadi yang bersentuhan dengan kekuatan api akan berubah menjadi ketiadaan. Betapa menakutkan, ini adalah pembantaian sepihak. Aku khawatir 10 sekte abadi selesai kali ini. Dengan begitu banyak elit yang sekarat di Gunung Abadi Ion, fondasi sekte pasti akan terguncang. Jika itu serius, mereka mungkin tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran ini. Ledakan, tiba-tiba, ada ledakan. Para pembudidaya keliling melihat ke atas dan melihat bahwa tanah di kejauhan telah runtuh. Seorang master sekte abadi terbaring di kedalaman dengan tanda pedang yang menarik perhatian di dadanya. Dia benar-benar kehilangan nyawanya. Ini adalah orang keempat yang mati. Semua orang buru-buru mendongak dan melihat Jun Changqiao berdiri dengan bangga di langit. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura gelap, seolah-olah dia adalah iblis yang telah keluar dari neraka. Lin Haoyan dan 4 lainnya dari patriark ditutupi keringat dingin.
Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi mereka sebenarnya panik di dalam. Membunuh seorang kultivator rilem pencarian kebenaran tahap puncak semudah Pai. Siapa yang akan tahan? Jika itu orang lain, mereka akan memohon belas kasihan sejak lama. Namun, mereka adalah Patriark 10 Sekte Abadi yang menguasai dunia atas. Bahkan jika situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka, mereka tidak akan merendahkan diri untuk memohon pengampunan pada Jun Changqiao. Tentu saja, bahkan jika mereka berlutut dan bersujud, itu tidak akan berguna. Jun Changqiao sudah memutuskan untuk membunuh semua musuh yang datang menyerangnya. Dia akan menggunakan tindakannya untuk memberitahu dunia atas bahwa mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Omong-omong, misi utamanya adalah untuk meningkatkan sekte ke tingkat sekte abadi dalam waktu 100 tahun. Sekarang dia telah menginjak-injak kekuatan seperti itu, bukankah itu setara dengan menyelesaikan misi yang menyamar? Memikirkan hal ini, niat membunuh Jun Changqiao menjadi lebih kuat. Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang. Hari ini, aku akan menggunakan mayat 10 sekte abadi untuk membangun tahta sekte sepanjang masa. 10.000 pedang dalam satu. Puci, semua hal sebagai pedang. Puci, dengan dukungan senjata surgawi dan bentuk pertama dan kedua dari 10.000 pedang kembali ke asal, Jun Changqiao langsung menuai kehidupan dua patriark sekte abadi, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menerobos ke puncak alam pencarian kebenaran, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik seperti Gongsun Ruoli yang bisa melakukan apa saja padanya di alam atas. Dua lagi mati. Ketika para pembudidaya menyaksikan pertempuran dari jauh melihat bahwa hanya Lin Haoyan dan dua lainnya yang berdiri di langit, ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Dia berada di puncak alam pencarian kebenaran, pembangkit tenaga listrik teratas di alam atas. Tapi sekarang, 6 dari mereka telah dibunuh oleh Jun Changqiao dalam waktu yang singkat. Seberapa menakutkan ini? Seseorang akan bertanya, bukankah ada 10 patriark, kenapa hanya ada 9 dari mereka? Itu karena Jun Changqiao telah mengalahkan patriark sekte abadi tersembunyi terlebih dahulu. Pada saat ini, orang ini terbaring di lubang yang dalam, berpura-pura mati. Kadang-kadang, dia akan mengambil kesempatan untuk menutupi wajahnya dengan tanah, diam-diam berdoa, jangan temukan aku, jangan temukan aku. Puci, cahaya pedang terbang dan menembus dadanya. Puci, kekuatan darah yang menyembur membuat tanah berterbangan, memperlihatkan wajah mengerikan dari patriark sekte abadi tersembunyi. Sebelum dia meninggal, dia meraung dalam hatinya, siapa yang bertanya? Kamu menyebabkan kematian tragisku. Pada saat ini, 7 dari 10 master sekte abadi sudah mati. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini sebelumnya dianggap sangat kuat, tetapi sekarang mereka terbaring di hutan sebagai mayat. Itu sangat disayangkan. Lanjut, Jun Changqiao mengangkat Ultimate Immortal Sword dan mengarahkannya ke Lin Haoyan, berkata dengan suara dingin, sekarang giliranmu. Dari saat dia muncul sampai sekarang, dia yang paling banyak bicara. Ini membuat Gou Sheng menebak bahwa invasi sekte sepanjang masa direncanakan olehnya. Itu benar, Lin Haoyan memang bertanggung jawab atas operasi pemusnahan anjing. Dia tidak segera membunuh mereka karena dia ingin membiarkan mereka menyaksikan kematian beberapa patriark, sehingga mereka akan menyadari betapa konyolnya menyerbu sekte sepanjang masa. Hehehe, Jun Changqiao tertawa aneh, biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu menyesalinya? Sistem tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba tertawa aneh pada saat ini, mudah bagi pembaca untuk curiga bahwa tuan rumah adalah penjahatnya. Sebenarnya, 10 sekte abadi dan sekte sepanjang masa tidak memiliki sisi baik atau buruk, karena satu membela otoritas, dan yang lainnya menantang otoritas. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, mereka tidak akan berbicara tentang kebenaran. Aku menyesal, aku sangat menyesalinya. Lin Haoyan mengepalkan tinjunya, matanya hampir keluar dari rongganya. Jika saya tahu bahwa Anda akan tumbuh sejauh ini dalam waktu yang singkat, saya akan membunuh Anda dalam kehampaan ketika sekte saya naik. Kamu tidak menyesalinya? Jun Changqiao menuangkan kekuatan ke pedang dan berkata dengan dingin, ini disebut tidak bertobat bahkan dalam kematian. Wosh! Pedang tajam memotong kekosongan dan tanpa ampun menebas Lin Haoyan. Berdasarkan kematian patriark sebelumnya, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Bahkan jika dia menggunakan semua jenis harta, mereka semua akan dihancurkan bersama. Namun, ketika energi pedang merobek tubuh patriark, itu menghilang seketika seperti bayangan. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, apakah dia menggunakan kemampuan surgawi untuk melarikan diri? Bam, bam, pada saat yang sama,
dua patriark yang tersisa juga menggunakan semacam kemampuan surgawi dan menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan asap yang menyerupai knalpot mobil. Seorang biksu dapat melarikan diri, tetapi bisakah kuil melarikan diri? Jun Changqiao memasukkan pedang ke dalam ruang dan berkata dengan dingin, setelah medan perang dibersihkan, saya akan mengunjungi secara pribadi. Puff. Setelah mengatakan itu, dia meludahkan seteguk darah. Wos, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut hijaunya rontok, dan kepalanya menjadi berkilau lagi. Hahaha, sistem berkata, terlalu sering digunakan, kambuh. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengeluarkan agen pertumbuhan rambut yang dimodifikasi secara ajaib, meremasnya, dan menggosok kepalanya dengan sembarangan. Dia memerintahkan, bunuh sisanya, jangan biarkan satu pun lolos. Ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Niat membunuh para murid meningkat, dan mereka segera bergegas untuk bertarung. Dengan Raja Burung Vermilion menahan mereka dari langit, seniman bela diri Sekte Abadi yang telah kehilangan jenderal mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Mereka akhirnya di sini. Aneh, mengapa sekte sepanjang masa masih ada di sini? Setelah 1 jam, semakin banyak seniman bela diri yang tidak berafiliasi tiba di tempat kejadian. Banyak dari mereka bingung ketika mereka melihat bahwa plakat, sekte terkuat sepanjang masa, masih utuh. Anda terlambat. Orang yang datang lebih dulu secara bertahap pulih dari keterkejutan dan berkata, sekte sepanjang masa telah memusnahkan semua orang dari 10 sekte abadi besar. Saya mengerti. Apa? 10 sekte abadi besar dimusnahkan oleh sekte sepanjang masa. Petik 2. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang abadi. Namun, para murid dari sekte sepanjang masa yang telah memusnahkan semua seniman bela diri dari 10 sekte abadi besar sekarang mengumpulkan cincin ruang yang tersebar di Gunung Abadi. Kepala keluarga. Di aula utama sekte, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, menurut statistik, kami kehilangan lebih dari 600 jet tempur baru, 10.000 tentara Mowang, dan 1 murid terluka. Siapa yang terluka? Jingzi. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu memalukan baginya untuk menjadi satu-satunya yang terluka. Setelah dia pulih, ikuti Mao Xiaodao dan bersihkan toilet selama 10 hari. Ya, Li Qingyang pergi dan pergi ke aula medis. Jingzi, yang penuh energi, memperhatikan bahwa kakak seniornya akan datang. Dia dengan cepat berbaring di tempat tidur dan berpura-pura lemah. Meskipun aku sudah mati, aku masih murid sekte sepanjang masa. Saudara muda Jing, Li Qingyang berkata, Patriark memerintahkanmu untuk mengikuti saudara muda Mao dan membersihkan toilet selama 10 hari setelah kamu pulih. Hah? Jingzi segera berdiri dan melolong, kenapa? Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa. Jingzi mencengkeram dadanya dan berkata kesakitan, kepalaku sakit, mungkin jiwaku terluka setelah mekanisme itu meledak. Li Qingyang meraung, apa hubungannya dadamu dengan kepalamu yang sakit? Tiba-tiba berubah. Menurut pendapat saya, saudara muda sengaja berbohong tentang cederanya. Jika kita mengirimnya ke aula disiplin, dia akan menghadapi tembok setidaknya selama sebulan. Astaga, Jingzi melompat dari tempat tidur dan melakukan 1 set tinju militer. Dia berkata, tiba-tiba tidak sakit lagi. Apa yang terjadi di sekte sepanjang masa menyapu alam atas seperti badai keesokan harinya. Banyak kota memasang layar proyeksi, memainkan adegan pertempuran antara sekte sepanjang masa dan 10 sekte abadi. Untuk sesaat, semua seniman bela diri tercengang. Raja Burung Vermilion, ketika binatang burung besar yang diselimuti api muncul di layar, ia segera memicu seruan seru lainnya. Ngomong-ngomong soal, dari sudut pandang kamera, itu harus di sake of all times. Siapa yang merekamnya? Hehe, di ruang kerja, Li Tiantian meletakkan foto di atas meja dan menyeringai. Saya tidak hanya menggunakan formasi untuk menangkap seluruh proses pertempuran, tetapi saya juga mengambil kesempatan untuk mengambil gambar patriark yang membunuh puncak rilem pencarian kebenaran. Tak perlu dikatakan, orang ini sangat profesional. Dalam foto tersebut, Gou Sheng sedang memegang pedang kesempurnaan abadi dengan segala macam efek khusus. Dia tampak sangat mengesankan pada pandangan pertama. Tidak buruk, Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, Jingzi, anak itu dengan sengaja memalsukan lukanya. Saat armor perang nomor 66 yang baru dibuat, kamu akan bertanggung jawab untuk mengoperasikannya. Li Tiantian sangat gembira dan segera menyatakan dengan keras, saya tidak akan mengecewakan Patriark. Dia telah memikirkan mekanisme untuk waktu yang lama, dan hari ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Namun,
Ketika berita itu sampai ke telinga Jingzi, dia segera ambruk di tempat tidur seperti lumpur, meratap di dalam hatinya, seseorang pasti iri dengan tingkat penampilanku yang tinggi, jadi mereka mengatakan sesuatu yang buruk di depan patriark. Adegan pertempuran berulang kali dimainkan di kota-kota besar di alam atas. Jika seseorang harus menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan dunia saat ini, itu akan meledak. Sebagai otoritas dari alam atas, 10 sekte abadi mengirim 100.000 elit, tetapi mereka tidak kembali. Ini benar-benar mengejutkan. 7 dari 10 patriark meninggal. Ini terlalu menakutkan. Sesuatu yang bahkan tidak berani aku impikan benar-benar terjadi kemarin. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Itu salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Aku khawatir sekte sepanjang masa akan pergi ke surga dalam pertempuran ini. Tolong hilangkan kata mengerikan, karena sudah masuk surga. Apa itu 10 sekte abadi? Bos dari alam atas, keberadaan tertinggi yang berarti apa yang mereka katakan. Para elit yang mereka kirim semuanya dikalahkan oleh Myriad Ancient Immortal Mountains. Di dunia saat ini, kekuatan lain apa yang bisa melawan mereka? Jika jajak pendapat diadakan sekarang untuk menentukan siapa sekte terkuat di alam atas, seniman bela diri yang telah melihat video pasti akan memilih sekte sepanjang masa tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menanyainya, tidak ada yang salah dengan itu. Ding, tuan rumah telah mengusir 10 sekte abadi utama yang menyerang dan menyebabkan kegemparan di alam atas. Tuan rumah dihadiahi 10.000 poin reputasi. Saat berita menyebar, Jun Changqiao, yang berada di sekte sepanjang waktu, mendengar pemberitahuan. Tidak mungkin, aku akan menghancurkan 10 sekte abadi besar, dan aku hanya dihadiahi 10.000. Dari sudut pandang permainan, sekte abadi adalah level bos terakhir di alam atas. Gou Sheng telah membunuh 7 patriark dan 100.000 elit. Tidak masuk akal untuk memberinya sejumlah kecil poin reputasi. Berapa banyak yang Anda inginkan? Setidaknya 100 juta, dan tidak ada diskon. Tidurlah. Itu bisa diwujudkan dalam mimpimu. Petik 2, petik 2. Meskipun Jun Changqiao tertekan, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Kemudian, dia pergi ke aula utama, mengumpulkan semua petinggi, dan berkata, apakah semua orang siap? Siap, raksasa hitam putih dan yang lainnya berkata serempak. Oke, Jun Changqiao menamparkan sandaran tangan dan berkata, 3 hari kemudian, ikuti aku ke sekte abadi surga tinggi. Seperti kata pepatah, tidak sopan untuk tidak membalas. Anda datang untuk menyerang sekte sepanjang masa, jadi saya pasti akan pergi ke rumah Anda sebagai tamu dan mencicipi teh Anda untuk melihat apakah itu enak. Apakah kamu ingin mencicipi tehnya? Sistem berkata, kamu hanya serakah untuk magnetit mereka. Itu aneh. Dengan kekalahan 10 sekte abadi utama saat ini, mereka harus mengejar kemenangan. Mengapa Jun Changqiao harus menunggu 3 hari? Ada 2 alasan. Pertama, dia perlu memberi waktu kepada seniman bela diri di alam atas untuk pergi ke sekte abadi surga tinggi sesegera mungkin untuk menonton pertunjukan. Faktanya, Jun Changqiao yang memerintahkan video pertempuran untuk disebarkan ke semua kota. Tujuannya adalah untuk membuat sekte terkenal. Dari hadiah poin reputasi, jelas bahwa efeknya bagus. Kali ini, mereka pergi ke 10 sekte abadi utama sebagai tamu. Setidaknya mereka bisa menjadi saksi ketika saatnya tiba. Mungkin itu akan membantu untuk menyelesaikan misi utama. Alasan kedua lebih serius. Meskipun tidak ada murid yang terbunuh dalam pertempuran dengan 10 sekte abadi utama, ribuan tentara suku Mowang terluka dan terbunuh. Oleh karena itu, mereka harus diberikan pemakaman yang megah untuk menghibur jiwa mereka di surga. Hari berikutnya, di hutan pegunungan di bawah gerimis. Jun Changqiao, berpakaian hitam, berdiri di ruang terbuka. Ada batu nisan di depannya, di mana tentara suku Mowang yang tewas dalam pertempuran untuk sekte sepanjang masa dimakamkan. Para petinggi dan murid sekte sepanjang masa berbaris rapi di belakangnya, wajah mereka serius. Salam, astaga, astaga, semua orang di sekte sepanjang masa memberi hormat militer tingkat tinggi. Jun Changqiao berjongkok dan meletakkan satu tangan di batu nisan. Dia tampak serius dan berkata, meskipun kamu tidak bernama, kamu mati karena sekte sepanjang masa. Aku akan mengingat ini dan membalasmu dengan darah 10 sekte abadi utama. Beberapa kata terakhir penuh dengan niat membunuh. Prajurit suku Mowang tidak bergabung dengan sekte tersebut, tetapi itu tidak menghentikan Jun Changqiao untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga. Oleh karena itu, sekte abadi harus bertanggung jawab atas mereka yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Pada hari ini, hujan hanya berhenti larut malam.
Seluruh sekte diselimuti kesedihan yang samar. Suamiku, apakah kamu yakin ingin menimbulkan masalah bagi 10 sekte abadi utama? Di ruang belajar, Rose of Flowers bertanya sambil menuangkan teh. Jun Changqiao mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan tatapan dingin, aku ingin menghancurkan sekte-sekte ini. Ketika armada pertama alam roh astral menyerbu, 10 sekte abadi utama mengirim banyak tetua, dan kekuatan mereka tampaknya tidak lebih lemah dari ayahmu. Jika kita pergi ke mereka, kita pasti akan membuat mereka khawatir, Rose Bunga berkata. Meskipun 100.000 elit dihancurkan dan 7 patriark terbunuh, ancaman itu tidak sepenuhnya dihilangkan, karena 10 sekte abadi utama masih memiliki barang antik lama di pengasingan. Saya tahu, Jun Changqiao berkata, itu sebabnya kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Setidaknya kita tidak perlu khawatir mereka menyerang kita terlebih dahulu. Saya mengerti. Rose of Flowers berkata dalam kesadaran, suamiku, kamu ingin menyeret medan perang ke depan pintu mereka. Betul sekali. Jun Changqiao menyentuh kepalanya yang berkilau dan berkata, agak menyesakkan untuk bertahan sepanjang waktu. Kita harus mengambil inisiatif. Memang, pihak lain yang menyerang dan pihak lain yang menyerang adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mencukur rambutmu lagi? Apakah Anda memakai wig sebelumnya? Saya pikir itu terlihat bagus seperti ini. Tidak perlu menyembunyikannya dengan sengaja. Petik 2. Petik 2, petik 2. Itu tidak benar. Jun Changqiao akhirnya sadar dan meraung, ini sudah tengah malam. Kenapa kamu masih di kamarku? PS. Aku tidak tahan lagi. Otakku mau meledak. Besok aku mungkin. Beri saya beberapa suara bulanan. Sementara Jun Changqiao memberi hormat kepada tentara klan Mowang yang mati, Aula Gerimis sibuk membagikan brosur. Hanya dalam sehari, berita tentang kunjungan sekte sepanjang masa ke sekte surgawi Lingtian telah menyebar ke seluruh alam atas. Itu tidak diragukan lagi menjadi topik hangat. 10 sekte surgawi utama telah kehilangan begitu banyak elit. Jelas bahwa Jun Patriark berencana untuk menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Banyak seniman bela diri tahu bahwa apa yang disebut kunjungan hanyalah fasad. Niat sebenarnya adalah untuk menghancurkan sekte tersebut. Tanpa kejadian kemarin, banyak orang akan mengira bahwa Jun Changqiao sudah gila. Namun, mereka pikir itu normal sekarang. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan absolut. Itu wajar baginya untuk membalas budi. Namun, seseorang berkata dengan cemas, sekte surgawi Lingtian memiliki pembangkit tenaga listrik senior yang berkultivasi secara tertutup. Saya khawatir Jun Patriark tidak akan dapat memperoleh apapun dengan mengunjungi mereka. 10 sekte surgawi utama memiliki tetua tertinggi mereka sendiri. Meskipun mereka biasanya berkultivasi tertutup, mereka pasti tidak akan berdiri dan menonton jika keselamatan sekte dipertaruhkan. Berdasarkan layar cahaya, Jun Patriark membunuh patriark dari 10 sekte surgawi utama dengan mudah. Dia mungkin tidak lebih lemah dari monster tua yang berkultivasi tertutup sepanjang tahun. Ini bukan untuk kita khawatirkan. Yang paling penting sekarang adalah pergi dan menonton pertunjukan. Aku khawatir tidak akan ada kursi yang tersisa jika kita terlambat. Ya, seniman bela diri dari berbagai kota berjalan ke sekte surgawi Lingtian satu demi satu. Mereka tidak menyaksikan pertempuran kemarin. Sekarang sekte sepanjang masa telah mengambil inisiatif untuk mengunjungi sekte surgawi Lingtian, mereka tidak dapat melewatkannya apapun yang terjadi. Secara alami, banyak seniman bela diri mendukung Jun Changqiao dari lubuk hati mereka. Lagi pula, pria ini memiliki keberanian untuk menantang otoritas dan akan melanggarnya. Dia pantas mendapatkan rasa hormat semua orang. Sekte sepanjang masa, Li Luoqiu melaporkan, berita itu telah tersebar. Banyak pasukan dan pembudidaya tanpa sekte sedang menuju ke sekte surgawi Lingtian sekarang. Baik, Jun Changqiao mengangguk dan bertanya, sudahkah Anda memberitahu Tuan dan Senior Kie? Ya, Li Luoqiu berkata, mereka harus berangkat sekarang. Jun Changqiao memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, beritahu klan utama untuk pergi dan bergabung dalam kesenangan. Ya, Li Luoqiu buru-buru mundur. Jun Changqiao dengan malas bersandar di sandaran kursi dan berkata, saya ingin menggosok sekte abadi Anda yang tinggi dan perkasa di tanah di depan semua orang. Laut Timur, pulau yang membawa susunan teleportasi. Berdengung, anggota olah formasi Arai, yang dipimpin oleh Taixuan tua, terbang keluar dan berhenti di area di mana tanah leluhur klan patung batu disegel. Mereka mulai menembus struktur internal dan melakukan analisis dan dekripsi yang komprehensif. Kenyataan membuktikan bahwa tanpa bantuan dua klan besar, Jun Changqiao masih memiliki kekuatan untuk melawan 10 sekte abadi besar. Karena itu,
dia secara alami harus membuka segelnya sekarang. Berdengung, formasi penyegelan tak terlihat secara bertahap muncul. Sangguan Xinyao mengambil jiwanya dan berkata sambil tersenyum, Grand Elder, saya telah menemukan cacat. Dia telah mempelajari Mesya dengan lelaki tua dari Taixuan baru-baru ini, terutama setelah berhubungan dengan sistem formasi yang lebih rumit dari dunia roh astral. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dan dia bahkan telah melampaui Zhen Dejun dalam beberapa aspek. Jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi Hall Master berikutnya dari Arai Formation Hall. Omong-omong, harus disebutkan bahwa Hall Masters dari sekte sepanjang masa saat ini lebih tua, seperti Elder Wei dari Medicine Hall, Zhen Dejun dari Arai Formation Hall, dan Fan Yezi dari Smithing Hall. Mereka pasti akan pensiun di masa depan dan membiarkan generasi muda mengambil alih posisi mereka. Jika sebuah sekte ingin makmur, itu tidak bisa dilakukan tanpa suntikan darah baru. Itu normal jika ada beberapa perubahan di sekte sepanjang masa di masa depan. Ini terutama berlaku untuk Penatua Wei. Dia telah menyatakan kepada Jun Changqiao berkali-kali bahwa dia ingin pensiun. Selama bertahun-tahun, budidaya herbal telah memberikan dukungan logistik untuk sekte sepanjang masa, memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan bangkit dari ketidakberartian. Penatua Wei juga telah melakukan yang terbaik dalam mengembangkan bakat. Sun Wukong dan murid-murid muda lainnya tidak hanya mahir dalam herbal, tetapi juga dalam pengobatan. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengambil alih balai pengobatan. Jun Changqiao sebenarnya cukup prihatin dengan masalah ini. Dia tahu bahwa masa depan sekte tergantung pada orang-orang muda. Bukan hal yang buruk untuk membiarkan mereka mengambil tanggung jawab lebih awal. Penatua Wei, Jun Changqiao menjawab, tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Dia sudah memiliki ide untuk membiarkan generasi muda mengambil alih posisi Hall Master, tetapi itu belum waktu yang tepat. Karena itu, dia perlu waktu untuk benar-benar melupakannya. Hanya ketika pembaca mengingatkannya, dia akan menerapkannya. Beberapa jam kemudian, formasi penyegelan suku patung batu ditembus hingga penuh lubang. Pada akhirnya, itu tidak bisa bertahan lebih lama dan dihancurkan. Gadis, Penatua Taixuan bertanya, apakah kamu sudah menghafalnya? Ya, 10 sekte surgawi besar telah mengumpulkan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk mengatur formasi penyegelan dalam beberapa bulan. Tidak hanya mudah dipatahkan oleh sekte sepanjang masa, bahkan tata letak lengkapnya terukir di hati Sangguan Xinyao. Ini sepenuhnya menjelaskan bahwa seseorang bisa bertarung melawan langit dan bumi, tetapi tidak melawan Cit. Ayo pergi, Tetua Taixuan memerintahkan, pergi dan lepaskan segel suku naga. Dengan pengalaman sebelumnya, hanya butuh 4 jam untuk memecahkan formasi penyegelan kedua. 10 sekte surgawi besar telah bekerja sangat keras untuk membuatnya selama beberapa bulan terakhir, tetapi itu rusak dengan mudah dalam beberapa jam. Di luar, karena sekte sepanjang masa telah menyebarkan berita sebelumnya, seniman bela diri dari seluruh dunia menuju ke sekte surgawi Lingtian sesegera mungkin. Jumlah orang, sulit diperkirakan. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, seekor ayam jantan dengan garis keturunan burung vermilion mengangkat kepalanya dan berkokok, membangunkan seluruh sekte dari tidur mereka. Astaga, murid dengan seragam sekolah baru berjalan keluar dari kamar mereka dan berkumpul di lapangan pelatihan di puncak utama. Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan petinggi lainnya sudah berada di tempatnya. Ekspresi mereka luar biasa serius, dan atmosfer idiot dari sekte itu hilang. Gedebuk, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama. Dia berpakaian putih hari ini, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia tampak agung dan luar biasa. Suamiku, mengapa kamu memakai wig lagi? Cross of Flowers bergumam di dalam hatinya. Jun Changqiao berdiri di depan aula utama dengan tangan di pinggul. Dia memandang murid-murid berpangkat tinggi dan berkata dengan keras, murid, dengarkan. Ikuti aku, surga, surgawi, sekte, petik 2. Ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada hari ini, puluhan ribu murid sekte sepanjang masa terbang keluar dari sekte sepanjang masa dengan sayap berwarna-warni. Banyak Mesya Diablo dan tentara Mowang tinggi mengikuti di belakang. Kakak senior, semua orang pergi. Mao Xiaodao tampak iri di pintu masuk kakus. Jangan hanya berdiri di sana. Jingzi berkata dengan tidak sabar, cepat dan bersihkan tempat ini. Karena dia memalsukan cederanya, dia telah dilucuti dari status pilot mechanya dan hanya bisa mengikuti juniornya dalam membersihkan rumah. Namun, dia selalu menyimpan Mesya Operations Manual yang dia tulis di tangannya. Dia sangat percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat mengoperasikan Mesya lagi dan membawa kemuliaan bagi sekte tersebut.
Di Sekte Surgawi Lingtian, Lin Haoyan duduk di kepala meja. Matanya terbakar amarah. Dunia luar menyebarkan berita bahwa sekte sepanjang masa akan datang berkunjung, dan dia secara alami telah mendengarnya. Kepala keluarga, seorang tetua berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tanya Grand Elder. Lin Haoyan menggunakan teknik melarikan diri rahasia untuk melarikan diri. Dia tampak normal sekarang, tetapi tubuh internalnya telah mengalami serangan balik, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Karena itu, jika Jun Changqiao datang untuk mencari masalah, mereka hanya bisa mengandalkan para tetua sekte yang tersisa. Kepala keluarga, pada saat ini, seorang murid bergegas masuk dan berkata, sekte sepanjang masa ada di sini. Lin Haoyan, tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari luar, keluarkan pantatmu. Apakah sekte itu kuat atau tidak, orang bisa tahu dengan melihat wilayahnya. Misalnya, sebagai salah satu penguasa absolut dari alam atas, gunung tempat sekte abadi Lingtian berada megah seperti negeri dongeng. Bahkan udara dipenuhi dengan atribut langit dan bumi yang sangat kuat. Sejujurnya, Jun Changqiao cemburu. Dengan Feng Shui yang begitu baik, bahkan jika dia tidak berkultivasi, dia pasti akan menjadi lebih kuat hanya dengan bernafas setiap hari. Tidak, saya harus memodifikasi gunung abadi Ion ketika saya kembali. Meskipun gunung Lingtian Immortal Sek bagus, itu hanya cocok untuk dikunjungi dan bukan untuk diambil alih. Karena itu, Jun Changqiao ingin membangun wilayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Faktanya, sepanjang kebangkitan sekte sepanjang masa, meskipun mereka telah menggertak banyak sekte dan menduduki banyak sumber daya, wilayah mereka masih gunung tulang besi. Mereka tidak mengubahnya karena Feng Shui yang lebih baik. Ini adalah kerinduan, ini adalah gairah. Li Qingyang juga dikejutkan oleh gunung sekte abadi Lingtian. Dia berpikir, sekte ini masih perlu ditingkatkan dalam banyak hal. Dalam sekejap, cetak biru bangunan yang tidak berulang muncul di benaknya. Apakah ini Patriark Jun? Bukankah dia botak? Kenapa dia punya rambut? Petik 2. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan terlihat tampan. Di luar wilayah sekte abadi Lingtian, jutaan penonton berkumpul untuk menonton pertunjukan. Mereka berbisik tentang penampilan Jun Changqiao. Tentu saja, mereka juga mengaguminya karena meminta Patriark Sekte Abadi untuk keluar segera setelah dia terbang di atas kapal perang. Terlalu sombong, terlalu luar biasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin pecah datang dari langit yang jauh. Murid, aku di sini. Zenren Tonggu terbang bersama Masato Kitano dan kerabat serta teman lainnya. Kemudian, mereka melayang di sisi kanan kapal perang dengan senyum di wajah mereka. 10 sekte abadi besar menargetkan sekte sepanjang masa. Mereka pergi untuk mendukung mereka dengan tekad untuk berselisih dengan mereka dan bahkan mati di medan perang, jadi ekspresi mereka sangat serius. Sekarang mereka tahu tentang kekuatan Jun Changqiao, mereka secara alami tenang. Suara mendesing, embusan angin lain bertiup dari langit. Para ahli perlombaan patung batu, yang dipimpin oleh 3 menteri dan 9 menteri, tiba segera setelah itu. Mereka melayang di sisi kiri kapal perang dan memberi hormat pada Jun Changqiao secara bersamaan. Salam, Patriark. Kepala keluarga, Jun Patriark adalah patriark dari suku patung batu. Semua seniman bela diri tercengang. Ketika dunia roh bintang menyerbu untuk kedua kalinya, meskipun banyak prajurit biasa melihat klan patung batu, mereka tidak tahu hubungan apa yang mereka miliki dengan Jun Changqiao. Zenren Tonggu dan Masato Kitano telah mendengarnya sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat 3 rektor dan 9 menteri, yang lebih kuat dari mereka, berdiri dengan hormat di samping, mereka tidak bisa tetap tenang. Murid, kamu memberiku terlalu banyak wajah. Pada saat ini, Zenren Tonggu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah melompat keluar dari 3 alam dan tidak terikat oleh 5 elemen seperti yang dijelaskan oleh Jun Changqiao. Mengaum, tiba-tiba, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di langit, mengejutkan semua orang untuk mengangkat kepala. Mereka melihat lusinan binatang naga raksasa yang luar biasa perkasa terbang di atas seolah-olah mereka sedang mengendarai awan dan kabut. Suku naga, semua orang bahkan lebih terkejut. Tunggu sebentar. Mungkinkah pemuda yang berdiri di atas binatang naga dengan pakaian indah dan mahkota itu adalah Kaisar Naga? Murid Long Hao Tian, Little Longlong memimpin semua orang untuk melayang di depan kapal perang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam, Patriark." Lusinan eselon atas suku naga, yang telah berubah menjadi bentuk aslinya, menundukkan kepala mereka dengan penuh hormat di mata mereka. Eselon atas dari 2 klan telah tiba satu demi satu.
Yang satu memanggilnya patriark, dan yang lain menyebut dirinya murid. Ini membuat para penonton semakin terkejut. Ada lebih banyak desir. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari seluruh dunia. Dari aura yang mereka pancarkan, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah manusia. Salam, Jun Patriark, Patriark of the Thunder Rhombus Tribe. Salam, Jun Patriark, Patriark suku Ice Phoenix. Patriark suku Pejalan Surgawi. Ketika para patriark dari berbagai klan terbang dengan eselon atas mereka dan membungkuk kepada Jun Changqiao di kapal perang kuno, jutaan seniman bela diri tercengang. Apa pengertian dari gaya? Ini dia, memukul. Li Tiantian, yang mengemudikan mesia nomor 66, mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kameranya. Dia menggunakan lensa sudut lebar untuk menangkap pemandangan berbagai klan yang membungkuk kepada patriark. Desir. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya terbang keluar dari Sekte Abadi Lingtian. Orang yang memimpin adalah Lin Haoyan. Ketika dia melihat Jun Changqiao berdiri di atas kapal perang, dia langsung marah. Mengapa semua klan ada di sini? Jika dia memiliki nilai kemarahan di kepalanya, itu akan naik ke atas ketika dia keluar tetapi dengan cepat jatuh kembali ke bawah ketika dia melihat para ahli dari berbagai klan. Patriark Lin, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, seperti kata pepatah, kesopanan menuntut timbal balik. Karena Sekte Abadi Lingtian telah mengunjungi sekte sepanjang masa, saya tentu harus membalas budi. Petik 2, Ekspresi Lin Haoyan sangat jelek. Hampir semua klan berkumpul di sini. Kunjungan kembali ini terlalu besar. Itu harus. 10 sekte surgawi utama mengirim 100.000 elit ke sekte sepanjang masa. Jika saya tidak membalas budi dengan adegan yang lebih besar, saya pasti akan dikritik oleh para pembaca. Jun Patriark, Lin Haoyan berkata dengan suara rendah, apakah kamu harus membuat segalanya tidak dapat diubah? Haha, Jun Go Leftover tersenyum sopan dan canggung. Zenren Tonggu lebih lugas. Dia menatap Lin Haoyan dengan tatapan jijik. Jika bukan karena statusnya, dia akan meludah di tempat. Ketika 10 sekte surgawi utama datang untuk menyerang sekte muridku, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk membuat segalanya menjadi tidak dapat diubah lagi? Patriark Lin, Jun Changqiao membalik rambutnya dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, kita semua sekte. Kita akan sering bertemu di alam atas. Aku tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk. Bagaimana dengan ini? Serahkan semua sumber daya seni bela diri sekte Anda dan saya akan segera pergi. Sistem berkata, kamu masih serakah untuk sumber daya orang lain. Pada titik ini, sekte surgawi Lingtian tidak bisa lagi bersaing dengan sekte sepanjang masa. Hasil terbaik adalah membayar dan mengakui kesalahan mereka. Namun, Lin Haoyan tidak senang ketika mendengar bahwa mereka harus menyerahkan semua sumber daya mereka. Sumber daya sangat penting bagi sebuah sekte. Menyerahkan semuanya sama dengan menghancurkan seni bela diri mereka sendiri. Jun Patriark, Lin Haoyan berkata, sekte surgawi Lingtian bersedia memberikan kompensasi, tetapi kami tidak dapat menyerahkan semua sumber daya kami. Ada jutaan seniman bela diri yang hadir. Jika mereka mengatakan bahwa mereka bersedia untuk memberikan kompensasi, mereka benar-benar mengakui kekalahan. Namun, karena mereka akan mengakui kekalahan, mereka harus menunjukkan beberapa tulang punggung. Paling tidak, mereka harus menawar dan tidak dimanfaatkan. Menggunakan semua sumber daya kami untuk menjamin bahwa sekte surgawi Lingtian tidak akan dihapus dari alam atas. Kesepakatan ini sepadan, kan? Kata Jun Changqiao. Semua yang hadir mengerti. Arti Jun Patriark sederhana. Jika mereka menyerahkan semua sumber daya mereka, sekte itu bisa terus ada. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari alam atas. Betapa mendominasi. Semua seniman bela diri berpikir sendiri. Sekte surgawi, yang memiliki sejarah panjang di alam atas, seperti dewa tertinggi. Sekarang seseorang telah mengancam mereka secara terang-terangan, itu pasti sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Lin Haoyan berkata dengan susah payah. Sangat menyakitkan untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Namun, dia harus mengatakannya karena dia tidak bisa membiarkan fondasi sekte surgawi dihancurkan di tangannya sendiri. Tidak, jawaban Jun Changqiao juga sangat menentukan. Bahkan, dia sudah memberi mereka jalan keluar. Sebelumnya, dia telah mengirim 100.000 elit untuk memusnahkan sekte surgawi Lingtian. Ekspresi Lin Haoyan berubah tak terduga. Ada perjuangan, rasa sakit, dan kemarahan di matanya. Pada akhirnya, dia hanya mengatakan satu kata, baik. Baik, pantatku. Tiba-tiba, suara yang dalam dan tua bergema dari sekte surgawi.
Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa memeras Sekte Surgawi Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara itu jatuh, gelombang udara melonjak ke arah mereka. Atribut langit dan bumi di sekitarnya tampaknya dikumpulkan secara paksa oleh kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian, dengan cepat membentuk cetakan telapak tangan besar yang membawa kekuatan besar di atas kapal perang kuno. Oh tidak, ekspresi Zenren Tongbu berubah drastis. Lindungi Patriark, 3 rektor dan 9 menteri bereaksi dengan cepat. Mereka segera terbang dan melepaskan kekuatan patung batu untuk membentuk lapisan pertahanan. Turun, suara Jun Changqiao bergema dari kapal perang. Aku akan menemuinya.